Baik, tahun ini Rumah Sakit Lela merayakan 90 tahun usianya. Pada tahun 1930 rumah sakit ini mulai berjalan. Rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama di Pulau Flores ini. Pada saat itu rumah sakit ini mulai berjalan dengan menggunakan tanah yang diserahkan oleh pemerintah Kerajaan Sika. Dalam perjalanan panjang pelayanan rumah sakit ini yang merupakan salah satu karya kerasulan gereja bersamaan juga dengan karya kerasulan gereja di bidang pendidikan, sampai tahun ini kita lihat bagaimana status kesehatan masyarakat di Flores ini, khususnya di Sika, bagaimana pendidikan masyarakat di Flores ini, itu adalah karya kerasulan dari gereja. Tahun ini di usia yang ke-40 banyak kenangan yang kita lihat. Kali lalu semangat pengorbanan yang dibawa oleh para misionaris dari Eropa itu sudah boleh diteruskan oleh kita, anak-anak bangsa, khususnya anak-anak di tanah Flores ini. Dimulai dari Dr. J. Aliandu sebagai seorang dokter pribumi yang datang untuk meneruskan pelayanan ini. Syukur kepada Tuhan karena saya di usia yang ke-90 tahun ini dipercayakan oleh yayasan dan Uskup untuk bisa memimpin rumah sakit ini. Rumah sakit ini itu menjadi banyak kenangan bagi orang-orang Flores, khususnya orang-orang di Sika. Kali lalu menjadi kebanggaan orang di Sika kalau di dalam akte kelahiran mereka atau surat permandian mereka menuliskan tempat lahir Rumah Sakit Lela. Kebanggaan itu juga banyak kita dapatkan dari cerita-cerita orang yang pernah mendapatkan hospitality dari rumah sakit ini. Rumah sakit ini memadukan antara cure dan care, antara penyembuhan dan perawatan, dan misi itu terus berlanjut. Kali ini rumah sakit ini dalam membawa kenangannya di usia yang ke-90 tahun ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Saat ini rumah sakit ini harus bisa terus berjalan sesuai dengan misi kerasulan yang dibawa oleh gereja untuk melayani masyarakat. Seperti kita ketahui, khususnya di masa COVID ini, bagaimana pelayanan rumah sakit ini begitu terpuruk karena pasien menurun, kita kesulitan dalam membiayai operasional rumah sakit, tetapi berkat Tuhan selalu ada. Oleh karena itu, dalam spirit ulang tahun yang ke-90, 10 tahun lagi rumah sakit ini akan memasuki 1 abad, tentu kenang-kenangan ini menjadi bagian yang paling baik bagi rumah sakit untuk bisa maju ke pelayanan kesehatan di abad berikutnya. Kalau 90 tahun lalu rumah sakit ini dibangun oleh para misionaris sebagai wujud dari karya kerasulan, hari ini pun karya kerasulan itu harus terus berjalan. Kami dalam usia yang ke-90 ini, kami bertekad untuk memasuki usia 1 abad rumah sakit ini. Karya kerasulan di bidang kesehatan oleh gereja, khususnya Keuskupan Maumere ini harus terus berlanjut. Kalau kali lalu passion dari para misionaris dari Eropa itu menjadi dasar rumah sakit ini berdiri dengan moto Serviam in Caritate, melalui cinta kasih kami siap melayani. Maka semangat itu terus bergaung. Semangat itu akan terus kami bawa
dengan menambahkan profesionalitas. Profesionalitas rumah sakit yang merupakan inti dari bagaimana rumah sakit ini menjamin mutu dan keselamatan pasien. Mutu dan keselamatan pasien ini adalah tugas utama dari rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit. Oleh karena itu, maka dalam profesionalitas ini kami siap untuk memasuki milenium ketiga pelayanan rumah sakit ini dengan lebih maju lagi. Seperti tadi saya sampaikan, kondisi rumah sakit ini memang cukup terpuruk. Memang kalau kita lihat, ini adalah kondisi umum yang dialami hampir semua rumah sakit di Indonesia, bahkan di tingkat global. Tetapi tuntutan untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu membuat rumah sakit ini terus berjuang. Kami memasukkan 2 tahun ke depan ini sebagai tahun recovery, tahun pemulihan, di mana pada 1 tahun terakhir ini, terutama di tahun 2020 ini, itu rumah sakit sangat terpuruk dengan keadaan saat ini. Pasien menurun, sementara biaya yang harus kami tanggulangi itu terus berjalan dan tidak pernah bisa turun. Maka berkat Tuhan yang ada atas kami bisa jalan sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa ramalan dari para ahli epidemiologi bahwa puncak dari pandemi COVID-19 ini akan berakhir pada pertengahan tahun depan, maka kami dengan sangat optimis memasuki tahun 2021 dan 2022 ini sebagai tahun recovery. Kami berharap untuk memulihkan kembali kekuatan-kekuatan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah Kabupaten Sika maupun pemerintah Provinsi NTT, untuk terus mendukung rumah sakit swasta ini sebagai bagian dari simpul pelayanan rumah sakit di Kabupaten maupun di Provinsi NTT secara keseluruhan. Untuk itu, maka tentu kondisi ini kami tidak berharap untuk terus terjadi seperti ini. Dalam kesulitan-kesulitan nanti pada ulang tahun yang ke-90, kami berharap Bapak Uskup berkenan untuk memberkati dan Bapak Bupati berkenan untuk meresmikan pelayanan radiolog kami yang 4 tahun ini tidak berjalan. Kami berharap nanti dengan teknologi digital, teknologi yang ramah lingkungan, dan kami bisa memberikan pelayanan lagi dengan lebih baik. Begitu juga semangat dari kerjasama kami dengan Rumah Sakit TC Iles, sejawat-sejawat dokter dari TC Iles, khususnya para dokter spesialis yang berkenan membantu kami ini bisa terus berjalan sehingga pasien bisa berjalan. Satu hal yang sangat membantu kami, Pak Bupati Sika bisa membawa satu paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dengan prinsip government to governance. Bagaimana melihat pelayanan yang dulu government sentris lebih diutamakan dari pemerintah kepada governance atau kepemerintahan, peran swasta. Oleh karena itu, kami sangat berharap bahwa sebagai lembaga pelayanan publik, salah satu lembaga pelayanan publik di khususnya rumah sakit di Kabupaten Sika ini, rumah sakit ini juga bisa berjalan. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui zonasi, melalui kebijakan untuk pemerataan pelayanan dokter spesialis, ini bisa memberikan hal-hal yang positif bagi rumah sakit untuk berjalan. Laksana di dalam kegelapan, kami masih bisa melihat celah di mana matahari terbit. Itu hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Kami berharap
kalau di masa recovery atau pemulihan nanti peraturan tentang zonasi, tentang pemerataan pelayanan dokter spesialis itu keluar dan rumah sakit ini saya yakin akan bisa berjalan kembali dengan baik. Rumah sakit sudah tidak bisa terlalu mengandalkan hal-hal konvensional dalam pelayanan atau manajemen rumah sakit. Oleh karena itu kami harus berpikir untuk ada sesuatu yang lain, ada keunggulan-keunggulan kompetitif yang bisa kami majukan itu dengan service excellence. Banyak pengalaman-pengalaman yang rumah sakit ini lewati, banyak dukungan-dukungan dari luar yang selama ini kami dapatkan, itu memberikan keyakinan bahwa ke depan rumah sakit ini setidaknya harus mempersiapkan 2 service excellence bagi masyarakat di Sika. Service excellence ini menjadi bagian dari apabila masyarakat Sika, bahkan di luar Sika, kalau mengharapkan pelayanan rumah sakit, khususnya di bidang service excellence kami itu bagaimana pelayanan mata dan pelayanan lansia, itu mereka akan berpikir tentang Lela. Nah, itu keunggulan kompetitif yang mungkin perlu kita buat. Dan keunggulan kompetitif ini atau service excellence ini tidak akan begitu saja. Kita harus menyiapkan dengan baik, dan rumah sakit ini sudah menyiapkan mulai dengan SDM-nya, teknologinya, karena kita tahu rumah sakit, pelayanan rumah sakit itu dia syarat dengan yang pertama itu teknologi, yang kedua itu jadi orang biasa menyebutkan bahwa rumah sakit itu padat teknologi, padat karya, karena di rumah sakit ini setidaknya ada sampai dengan 16 profesi yang bekerja, dan yang berikut itu padat dengan pembiayaan. Oleh karena itu di era BPJS saat ini rumah sakit ini harus kita arahkan fokus rumah sakit pada 3 hal. Jadi arah rumah sakit ini kita tujukan pada 3 hal. Yang pertama itu fleksibilitas. Fleksibilitas ini khususnya bagaimana menyesuaikan dengan saat ini pada era BPJS atau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, di mana rumah sakit harus bisa lebih kompetitif, bisa lebih efisien untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta, sehingga dia dapat bisa mendapatkan biaya yang baik untuk operasional dari rumah sakit ini. Yang kedua, tadi kembali lagi yang saya katakan, profesionalitas. Profesionalitas ini menjadi hal yang sangat penting bagi rumah sakit. Dan yang ketiga itu kita efisiensi. Efisiensi ini menjadi suatu keharusan, terutama di masa recovery ini. Karena seperti kita tahu bahwa walaupun pasien itu turun, tapi banyak biaya-biaya operasional yang tidak bisa turun begitu saja. Oleh karena itu, efisiensi ini harus benar-benar kami siapkan dan secara sistematis kita buat. Mungkin kita bisa membuat setidaknya, kalau kita lihat itu ada 7 hal yang perlu kita buat supaya itu bisa lebih efisien. Jadi hal-hal ini yang kita buat, dan tentu pada saatnya nanti dengan penuh keseriusan dari sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit ini, kita bisa menyiapkan dengan baik. Tentu kami sangat bergantung kepada semua pihak yang dapat membantu menyukseskan apa yang kami cita-citakan ini. Nanti pada hari ulang tahun kami akan mendeklarasikan 5 milestone menuju 1 abad rumah sakit ini, dan tentu kami akan mengajak banyak teman seiring untuk bisa mari kita sama-sama berjalan membuat pijakan baru. Kalau 1 abad yang lalu itu pijakan yang sudah dibuat itu menjadi modal kita, dan pijakan baru ini akan memadukan antara pelayanan rumah sakit yang konvensional dan pelayanan rumah sakit yang berteknologi tinggi.
masa lalu itu membesarkan hati. Masa lalu menjadi motivasi kami bahwa dengan passion yang dibawa oleh para misionaris, rumah sakit ini bisa berjalan dan sampai kepada usianya yang ke-90. Saat ini memang kami alami keterpurukan itu. Bahkan ada pihak atau ada juga yang pernah berpikir untuk bagaimana rumah sakit ini supaya direlokasi atau berhenti beroperasi. Tetapi setelah bergumul sepanjang masa COVID ini dengan teman-teman, kami ingin untuk bangkit. Karena kebangkitan itu adalah tugas kami untuk meneruskan apa yang dicita-citakan pada tahun 1 abad yang lalu. Oleh karena itu, kami sangat yakin dengan kondisi saat ini kita masih punya kekuatan untuk membangun sesuatu yang istimewa dari rumah sakit ini kepada masyarakat. Kita ingin agar pelayanan rumah sakit ini benar-benar bisa terpadu antara pelayanan yang konvensional dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang sangat memudahkan kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 17 November sebagai puncak dari acara usia 90 tahun ini, sebenarnya kita hanya ingin terus membawa rumah sakit ini sebagai legasi yang ditinggalkan oleh para misionaris 1 abad yang lalu untuk masuk kepada dunia pelayanan rumah sakit yang penuh dengan teknologi. Oleh karena itu, acara pada tanggal 17 nanti itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah usia 90 tahun, dan untuk menggambarkan komitmen terhadap teknologi, Bapak Uskup, Bapak Bupati berkenan untuk memberkati dan meresmikan pelayanan radiolog kami yang basisnya digital. Kita sudah tinggalkan teknologi lama yang tidak ramah lingkungan dengan teknologi baru yang ramah lingkungan. Teknologi lama yang skopnya sangat terbatas ke teknologi baru, teknologi modern yang bisa membuat pelayanan lebih bagus lagi, lebih bagus, lebih mudah, dan bisa memberikan bantuan diagnosa yang baik kepada dokter, karena ada hal-hal yang tidak kita temukan dengan teknologi lama itu bisa kita dapatkan dengan alat yang baru dengan teknologi baru. Kita juga berharap ini menjadi pintu. Ke depan kita akan berupaya untuk menyelaraskan antara kompetensi tenaga kesehatan, terutama para dokter dan semua tenaga profesi lainnya, dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, kedokteran yang bisa kita implementasikan di rumah sakit ini. Yang berikut, kami sangat berharap untuk semua pihak, karena kami membagi 10 tahun ini dalam 5 milestone. Kami berharap pada milestone pertama sampai dengan kelima itu kami bisa mengajak banyak pihak yang bisa berperan di masing-masing milestone. Selanjutnya kami berharap deklarasi itu akan mengundang banyak teman seiring, dan kita nanti akan lihat bahwa nanti ke 10 tahun ke depan ini setiap kita diundang untuk memberikan peran, memberikan tapak-tapak indahnya bagi perjalanan rumah sakit ini, sehingga kita punya pijakan baru sebagai bagian dari upaya untuk memadukan antara pelayanan yang konvensional dengan pelayanan dengan teknologi kedokteran yang baik. Kita akan mendeklarasikan pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan, misi pelayanan karya kerasulan di bidang kesehatan di milenium ketiga ini. Kita berharap apa yang sudah dibuat pada 1 abad yang lalu itu diteruskan dengan tidak hanya
mengandalkan passion, tapi kita mengandalkan profesionalitas dan mengandalkan kerjasama tim yang baik. Itu inti dari perayaan kita nanti pada tanggal 17 November. Kami patut menyampaikan terima kasih, syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjalanan panjang usia 90 tahun dari rumah sakit ini telah dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para pendahulu, mereka yang meletakkan dasar-dasar karya kerasulan di bidang kesehatan di Nian Tanah Sika ini. Terima kasih itu perlu juga kita sampaikan kepada para suster SSPS. Mereka yang sebagian besar dari usia rumah sakit ini telah berkarya dan memberikan kenangan-kenangan yang indah kepada kita di rumah sakit ini. Terima kasih juga pada para dokter, mulai dari dokter-dokter dari luar negeri, dokter-dokter pribumi Indonesia, Dokter Aliando, Dokter Justina. Yang tidak pernah dilupakan adalah Suster Consita yang selama lebih dari 2 dekade menjadi ikon dari pelayanan rumah sakit ini. Pada saat saya kecil dulu, kalau orang datang ke rumah sakit Lela ini, lebih banyak orang datang dan mengatakan bahwa mau mendapatkan pelayanan Suster Consita. Kami doakan semoga suster bisa melihat kami dari jauh. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Uskup, baik mulai dari Uskup Donatus Jabon, almarhum Uskup Longinus, Bapak Uskup Sensi, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Kerubim Pereira, Bapak Uskup Edward. Bapak Uskup Emeritus menjadi inspirasi bagi kami karena kami menjadi begitu excited pada saat Bapak Uskup mengatakan bahwa mengingatkan saya bahwa misi dari keuskupan ini adalah menunjang program-program pemerintah. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada pengurus yayasan, Romo Ketua Yayasan, para pengurus yayasan yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada saya dan para direksi rumah sakit untuk mengelola rumah sakit ini secara mandiri. Mudah-mudahan kepercayaan ini menjadi cambuk bagi kami untuk memajukan rumah sakit ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sika, kepada Bapak Bupati yang telah memberikan pandangan-pandangan cerah kepada kami, rumah sakit swasta, baik rumah sakit Kewapante maupun rumah sakit Lela, untuk tidak membedakan pelayanan rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Ini merupakan satu paradigma yang membangun kesadaran kami di rumah sakit swasta ini untuk memberikan pelayanan yang sama sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sika. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang menjadi regulator kami yang baik, yang selama ini begitu banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan rumah sakit, kepada Direktur Rumah Sakit TC Hilas Maumere yang banyak membuka pintu untuk kerjasama sehingga pelayanan rumah sakit Elizabeth Lela ini bisa berjalan dengan baik. Kami memberikan hormat dan terima kasih kami khusus kepada karyawan rumah sakit Santa Elizabeth Lela ini. Banyak pengalaman-pengalaman, banyak pengorbanan-pengorbanan yang mereka berikan di rumah sakit ini melampaui apa yang bisa mereka buat. Dan kami percaya dengan kekuatan ini rumah sakit ini masih
terus akan berarti bagi masyarakat di Kabupaten Sika. Harapan kami, semoga mari kita bergandengan tangan, kita jalan menjadi teman seiring untuk bisa terus menjadi bagian dari upaya gereja, upaya pemerintah untuk memberikan tingkat kesehatan yang baik kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan misi pelayanan.